Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib sekaligus nanti insyaallah isya Masjid Al-Azhar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih hari ini banyak sekali nikmat oleh panjenengan sedaya sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, saat-saat yang istimewa. Mari kita kenalkan, kita sempurnakan kumpulan kita ini dengan senantiasa berniat untuk di dalam masjid kita hanya akan mempunyai tiga. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi tambahan amal sholat kita. Ambilkan wajib sholat jamaah, sholat ta'biyah, kita lagi di kafe, karena dalam hidup ini kita sholat isya'i, mendesak sholat dan ini. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini pun masuk bulan Dzulhijjah. Insya Allah kalau tidak salah depan ini kita sudah mulai, kita sudah sholat Idul Adha, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan memperbanyak amal soleh. Meskipun apapun yang kita bisa sakit ke sholat, sakit puasa di puasa, sakit ke sodako ke sodako, memperbaiki lawan yang terpenting kita manfaatkan kondisi bulan haram ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita satu Dzulqa'dah berhijjah lalu sampai Muharram, yang perlu kita waspadai jangan sampai kita melakukan kesalahan besar apalagi disengaja. Maka kalau pahala yang melakukan ketaatan di bulan ini dilipat gandakan, melakukan kesalahan mungkin dosa juga dilipat. Mari kita waspadai bersama. Semoga dua kali pada seluruh hidup dan yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dimudahkan melakukan ketaatan, dipersulit melakukan kemungkaran, sehingga orang yang sudah termasuk orang-orang yang diselamatkan dunia dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, kalau malam ini kalau nyampe akan hadis yang nomor 135, Masya Allah, Assalamualaikum. Yang saudara saya dari jauh lagi tahu banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis psikolog ini menerangkan tentang masalah bahwa tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Saya ingat waktu sholat subuh mengatakan siang. Alhamdulillah dikatakan siang. Saya pokoknya waktu sampai kadang kajian. Soalnya kadang-kadang yang subuh itu mau terkali. Kajian kajian saya sini kajian kajian. Tidak melalui di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Taala. Waktu niku nyebutkan pintu kalau dari mantan sampai akan menjadikan apa yang akibat yang bisa kita ambil untuk bisa. Bahkan kita sudah molor dan kita sudah fit, ya sudah akhirnya kita sholat bisa. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, meskipun ada 3 ulama yang tidak membolehkan adanya sholat sunnah mutlak. Apakah sholat sunnah ini juga termasuk sholat sunnah yang ada sebabnya? Ada sendiri sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat syukur dulu, termasuk sholat duha. Yang membolehkan itu hanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki tidak membolehkan. Kenapa? Ya karena ada dasar-dasarnya. Tapi bahwa hal itu sudah disampaikan para ulama yang berbeda pendapat tadi mengenai larangan sholat. Ini juga ada bersilang pendapat. Pertama Imam Abu Hanifah mengatakan Imam Muhammad kedua sampai akan ini ada dalil di dalam penyusunan kitab sunan yang 40 Sunan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, An-Nasa'i dan sebagainya dan Tirmidzi itu bahwa Ibnu Umar Rasulullah SAW itu menyampaikan begini, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 sujud. Maksudnya itu adalah 2 rakaat sholat subuh itu. Nah, di sini pun juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i itu menyampaikan bahwa larangan dimulai dari sholat fajar. Maksudnya ini tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari terbit tidak ada sholat. Tapi yang diberdasarkan dalil oleh mazhab Hambali ini berbeda. Jadi yang dimaksud bukan sholatnya tapi waktu fajarnya, kecuali sholat subuhnya dimaksud. Nah, hikmahnya pun apa? Kenapa kalau kita dilarang melakukan sholat di waktu ini, di waktu pada subuh, pada asar ini, dalam rangka agar pulau kalian panjenengan sedaya ini tidak menyerupai orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu bersujud kepada matahari ketika matahari terbit dan ketika matahari terbit. Masya Allah, ternyata hikmah yang terbesar di sini bahwa Islam itu menginginkan apa? Agar umatnya ini dalam ibadah, dalam kebiasaan itu termasuk dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya adalah menyerupai. Karena ada satu ungkapan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari. Ini kita harus hati-hati. Insyaallah inilah bahwa Islam itu sesuatu yang sudah sempurna. Konsep Islam itu sudah syukur yang baru kita kamilah. Maka kita tidak perlu mencari konsep baru. Kecuali memang hal-hal yang sifatnya itu bukan ubudiyah. Karena untuk kaidah ibadah itu hukumnya adalah segala sesuatu itu haram kecuali yang diperintahkan. Tapi kalau muamalah itu adalah segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau ibadah itu segala sesuatu dilarang kecuali yang diperintahkan. Yang wonten hadis, wonten Qur'an, wonten perintah itu berarti bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada, nah kita harus hati-hati. Tapi ini ibadah makhluk, sholat utamanya
Tapi kalau wirid itu bebas. Meskipun demikian wirid itu juga tidak mengutamakan wirid-wirid yang maksud, wirid-wirid yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa doa-doa itu dari ayat-ayat Al-Quran, bisa dari apa yang diamalkan oleh para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain itu diberi. Karena kalau karena ada sejarah, ini fenomena. Saya benar kenal dengan salah seorang peruqyah. Jadi pernah beliau menceritakan ketika meruqyah seseorang yang terkena gangguan jin. Salah satunya itu mengamalkan satu wirid, yang wirid itu ternyata tidak pernah dihasilkan oleh Nabi. Engkau ingin apa? Ternyata kok kerasukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu orang ajar saya pun guna aman yang mau. Dan itu pun juga hitungannya pasti dibatasi. Rasulullah SAW pun juga memberikan keringanan kepada umatnya, tidak sekian ribu, sekian ribu, sekian ratus ribu apalagi. Karena menurut penelitian, orang yang mengutarakan mengucapkan kalimat yang sama lebih dari sekian ribu kali, maka dimungkinkan akan kepleset. Ciloko nih pas wakdal kepleset ini ternyata bisa memanggil namanya jin. Nah, maka jin itu bisa masuk ke dalam orang itu akhirnya masuk. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Dan Islam itu adalah memudahkan, tidak mempersulit. Yasir wala tu'asir, mudahkanlah jangan kau persulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu tambahan. Saat ini kalau baca malingnya yang kedua, hadis ingkang nomor 930. Hadis ini tentang larangan mencegah. Larang mencegah. Maksudnya kita harus membolehkan, tidak boleh melarang. Apa itu? Jangan melarang orang yang tawaf dan sholat di Baitullah kapanpun dan dimana. Hadis ini. Wa'an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, qala dia berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, ye Bani Abdi Manaf, la tamna'u, ojo larang sapa sira kabeh ahadan salah siji sapa sira tawaf wong sing tawaf bihadal baiti ing Baitullah. Wa sallallahu salat ayyata sa'atin, dan orang yang melakukan sholat di satu waktu sya'a, kapan saja, minal laili, pada waktu apakah itu malam atau naharin atau siang. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hadis. Washahahu at-Tirmidzi, disahkan at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang mulia, hadis ini masyaallah ini sahih. Hadis ini sahih. Bahkan kalau Al-Tirmidzi, Al-Hakim ini mengatakan ini hasan sahih. Kalau menurut hadis pertama lagi, ya Abdi Manaf. Abdi Manaf jadi besok Abdi Manaf. Abdi Manaf itu kakak Rasulullah SAW. Kanjeng besok ya, silsilah kanjeng Nabi itu sini. Bapak kanjeng Nabi sini asmane Abdullah. Bapak Abdullah sinten? Abdul Muthalib. Bapak Abdul Muthalib sinten? Hashim. Bapak Hashim sinten? Abdi Manaf. Bapak Abdi Manaf sinten? Kilab, ya? Kilab nama sinten? Masakin tuh. Usai dulu, baru setelah Usai kemudian bin Kilab bin Murrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan terus ketika Nabi menyampaikan kepada Jubair bin Mut'im, dia mengatakan bahwasanya wahai Bani Abdi Manaf, ingin apa kok disebutkan memiliki abdi mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bani Abdi Manaf ini keturunannya
garisnya itu dari suku Quraisy. Jumatan teng kota Mekah, keluarga bangsawan. Dia ini keluarga bangsawan yang termasuk kabilah yang terhormat, dan tugasnya itu biasanya termasuk salah satunya menjaga Ka'bah. Makanya juga diberikan perintah, dipeseni kali Kanjeng Nabi, ojo larang wong sing tawaf lan sing sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang Allah Taala diceritakan di sini kalau Abdi Manaf dan keturunan-keturunan itu kebiasaannya salah satunya juga memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang sedang berhaji. Terus ini kita diberikan satu hukum haram, hukumnya melarang orang yang beribadah di masjid kapan saja. Nopo niku bengi, nopo enjing, siang, apakah itu sholat atau itu ada hubungannya dengan yang hadis sebelumnya, kan kita tidak boleh setelah subuh, setelah asar. Jadi bagaimana? Tidak boleh. Makna zahirnya hadis ini dibolehkan sholat kapan saja, tidak dilarang. Tapi sebagian ulama mengatakan begini, sesungguhnya yang dimaksud dengan sholat itu adalah 2 rakaat sunnah tawaf dan juga sholat yang dibarengkan dengan tawaf itu sendiri. Jadi bisa di sana itu kita tidak memakai sholat sunnah tahiyat al-masjid diganti dengan tawaf. Maksudnya begitu. Dan tawaf itu tidak ada larangan. Panjenengan jika sampai nanti tidak beko, bukan nanti seperti Ka'bah. Rompong terus kopi sekali ini, masya Allah. Jadi, buat menawi saja di panjenengan pinane. Misalkan berangkat ke sana sebelum terjadinya pecah perang, itu kira-kira termasuk orang yang dibutuhkan. Soal tangan itu soalnya gak semuanya. Yang gitu gak semuanya sebentar apa gak semuanya selawasi Nah kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan begini. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan innal hadis, bahwa sesungguhnya hadis ini tidak memberikan kedua makna. Terus ini ditujukan kepada pengurus Baitullah saja agar tidak melarang siapa. Tapi untuk masalah waktu sholat atau tidaknya melakukan sholat itu dikembalikan kepada hukum yang asal. Jadi hanya kepada penguasa itu. Jadi menunjukkan keabsahan orang-orang yang berpendapat bahwasanya boleh sholat yang memiliki sebab. Kalau selain 3 Imam Syafi'i kalau membolehkan itu salah satunya dasarnya ini. Karena tidak boleh melarang sholat kapanpun di Baitullah. Ini dijadikan dasar bahwasanya dibolehkan sholat di waktu-waktu yang dilarang. Karena ini mengkhususkan hadis-hadis larangan itu ternyata sifatnya pun. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang Allah Taala, tapi ini di Baitullah. Apa di sini bagaimana? Kalau saya lebih memilih yang pertama. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat asar sebaiknya kita tidak melakukan sholat sampai matahari itu sudah terbit, sudah mendidih, kemudian baru sholat isya, kemudian duha. Kalau malam berarti masih waktunya maghrib. Bapak Ibu, ini ada keutamaan yang luar biasa secara besar di dalam hadis ini. Ceritakan itu masyarakat Quraisy itu kan khususnya Bani Manaf itu menjaga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kan yang semua dari Baitullah itu termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-96 itu kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarak wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk tempat beribadah manusia niku nggih Baitullah niku wonten ing Mekah. Terus enten mriki wonten Jabon niku sakjane namung replika. Terus kemudian menghalalkan bahwa di situ itu hanya replika saja untuk latihan manasik haji. Nah, kemudian baik yang dirahmati Allah Taala, ada juga firman Allah yang lain ketika Allah itu menentukan posisinya Baitullah itu di dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-100 angka yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam numakkin lahum haraman amin yujba ilahi thamarati kulli syai' rizqan min. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka? Ini apa secara bebas di daerah yang haram, tanah suci yang aminan yang aman. Kemudian yujba ilahi thamarat yang didatangkan kepada tempat buah-buahan. Kulli syai'in dari segala macam tumbuhan. Bagaimana rizqan untuk menjadi rezeki biladuna dari sisi. Bapak Ibu, atas niki Baitullah itu adalah tempat yang istimewa. Pramila itu kalau pesan tempat-tempat dengan barangkali nanti yang belum atau mungkin mengulang kembali sejarah ziarah ke sana ke Mekah. Mohon meskipun tempat penginapannya itu jauh, kalau bisa diusahakan dengan sekuat tenaga untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan berapa kali? 100.000 kali. Karena sampai saat ini masih ada saudara-saudara kita yang sholat itu tenggini hotel piyambak-piyambak. Karena kita kalau Ka'bah ini kalau berarti kiblat di kono, terus seperti ini ya berdoa sholat di tanah haram. Itu kurang. Jadi yang dimaksud 100.000 kali itu adalah sholatnya di posisi di Masjidil. Apalagi sekarang sudah ada proyek baran, kita tidak ada alasan lagi untuk tidak dapat. Kalau ingin tak rewani bukan boleh bukan sing pokok itu panggung. Saat ini terus kalau pikantuk cerita sekarang pokoknya kalau seandainya mau maghrib kok tidak dari asal ke tempat. Masya Allah ya, keadaan masyarakat luar biasa. Pokoknya saya bukan di batas-batas juga, juga banyak doa di sana di kantor dan di tempat. Berikutnya adalah hadis yang ke-137. Hadis yang ke-137 ini membahas tentang penghujungnya sholat maghrib dan juga termasuk permulaannya sholat isya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah paring kita kepada Ibnu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Kanjeng Nabi nanti ngendika, Asy-syafaqul humrah. Asy-syafaqul humrah itu artosé asy-syafaqu syufuk medo. Umrah itu merah, mega yang merah. Rawahu Ad-Darqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Fasahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqafahu ala Ibnu Umar. Terus ini hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan juga para ulama yang lain. Beliau menilai hadis ini mauquf dari Ibnu Umar. Apa mauquf? Hadis mauquf niku yang tenggene ilmu hadis itu. Hadis yang merujuk pada satu riwayat atau hadis yang sanad. Sanad itu rantai rawi an. Itu namanya sanad. Tapi nek rawi itu setunggal. Yang terakhir itu rawahu Muslim. Tapi kalau asalnya dari siapa itu namanya sanad. Dan hadis mauquf itu yang sanadnya itu rantai periwayatan itu terhenti sampai sahabat, tidak sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya sampai sahabat saja, tidak disandarkan kepada Rasulullah.
Tentu ini nopo-nopo macam-macam, bisa berkata, bisa perbuatan atau persetujuan dari Nabi juga. Nah, ini tapi periwayatan karantina ini dari sahabat ini juga oleh para ahli hadis termasuk diwastani bisa disebut sebagai azhar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis ini peringkatan itu hadis sahih tapi mauquf. Menawi Al-Imam As-Sunani mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Huzaimah dari hadis Ibnu Umar bahwa ini terakhir secara marfu. Marfu itu beda malih. Nek kalau mauquf itu berarti terhenti sampai sahabat, tapi nek marfu itu sandarannya sanadnya langsung dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Apa niku bisa saja hadis qaul, hadis fi'li, saya katakan hadis takriri. Qaul itu berarti ucapan Nabi, fi'li itu berarti perbuatan Nabi, takrir itu berarti takrir itu artinya diam. Diamnya Nabi ketika Nabi melihat seseorang melakukan sesuatu kok Nabi diam saja. Yang diceritakan oleh sahabat yang lain, kok Nabi kok menambahi. Misalnya panjenengan melakukan lampain apa gitu. Mungkin ya bayangkan jenengan bisa terjadi dengan Nabi. Kok Nabi kok diam saja tidak marah? Maka termasuk ya, bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Nabi setuju apa yang dilakukan oleh para sahabat itu pada Nabi. Termasuk juga pemahaman wonten hadis tasbih itu terkait dengan sifat tasbih itu sifat-sifat kanjeng Nabi. Apakah itu fisiknya itu termasuk juga hadis yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Kemudian bahkan ini Imam Ad-Darqutni mengatakan ar-rawi fil hadis sikoh itu terpercaya. Sikoh ini apa saya percaya. Terus ini pun hadis ini terpercaya itu kok derajatnya masya Allah. Termasuk nomor pinten. Nomor hadis itu nomor berkali dari 5 tingkatan hadis. Nah, jadi kan nanti kepikiran namanya at-ta'dil wal jarh. At-ta'dil itu memberikan tingkatan kepada hadis, memberikan ujian kepada hadis. Yang tertinggi itu apa gitu? Istilahnya itu sahabat sikoh. Sahabat sikoh itu ya terpercaya kuat sehingga bisa jadi ujian. Jadi biasanya ya konsekuensi ini makanya di belakang itu biasanya ingat sahih hadisnya amat kuat. Nah, itu sih nomor 2. Sehingga nomor kali itu sih kalau sikoh itu nomor 2. Jadi kalau sikoh nomor 2 itu ya bisa juga dikatakan sebagai mungkin. Ya, mungkin biasanya sekarang di zaman yang sebut tahfidul Quran ini mungkin lancar. Jadi biasanya derajatnya ya tidak sampai hujah tapi cermat, terpercaya juga. Maka nanti derajatnya apa? Sahih. Kalau tadi ada amat kuat ini juga tidak ada amat kuat tetapi cukup sahih. Nah, sing nomor 3 sing ada ini soduk niku jujur baik. Biasanya derajatnya itu hasan. Hasan itu di bawahnya. Apa malah saya bawa ini hasan itu kan malah ada namanya hasan di goiri. Itu derajatnya hasan di goiri. Kenapa niku? Biasanya karena lafadznya itu ada tulisannya la ba'sa bi, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ini akhirnya yang paling bawah piyambak niku derajatnya wonten malih, tapi tetap tak selesai. Namanya juga ujian. Yang nomor gangsal itu yang terakhir yang itu Qorib, artinya itu bahwa jujur. Biasa begini, jujur tapi cowok itu sering salah. Jadi jujur, orang itu jujur tapi sering salah. Jadi derajatnya nanti kalau tadi itu bisa jadi hujah, kuat, soalnya terpercaya, kemudian sahih, kemudian hasan, kemudian hasan ibari, yang terakhir ini diperdebatkan. Nah, tadi itu yang nomor 2. Jadi sisi-sisi kalau ada cukup hadis. Terus kita itu musuh derajat ini. Kita pengen lebih dalam lagi baca ulumul hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Apa yang tiba dari hadis ini?
bahwasanya ditafsirkan asyafaq itu kemerah-merahan. Asyafaq itu mega yang merah tadi karena bekasnya sinar matahari setelah tenggelam. Jadi penafsiran ini sampai kepada Kanjeng Nabi jika riwayat hadis ini fa idza ghaba asyafaq, apabila telah tiada asyafaq apa nih mega merah wajabat mau diwajibno apa itu as-sholatu sholat itu sholat isya. Jadi Bapak Ibu, mega merah itu sesuatu yang membatasi penghujungnya waktu sholat maghrib. Batasnya pun mega merah di puncak itu berarti maghrib pun talas. Maghrib pun termasuk menjadi permulaannya sholat isya. Ini dibenarkan juga oleh Imam An-Nawawi. Batasnya sholat maghrib itu sampai hilangnya mega. Ini pendapat 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa itu sudah bisa dimulai waktunya sholat isya. Lanjut ke hadis salah segitu ini kan masih 1835, kita lanjutkan. Hadis yang nomor 138 ini hadis tentang 2 fajar. Wa ani bin Abbas dari Abi Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajr utawi fajar iku fajroni. Fajar iku wonten kali. Jadi fajar itu ada. Fajrun yuharrimu ta'ama. Fajar yang pertama itu mengharamkan makanan. Wa tahillu fihi sholat, tetapi menghalalkan sholat. Jadi fajar yang pertama. Fajar utawi fajar yang pertama itu sifatnya adalah yuharrimu ta'ama, mengharamkan makanan. Wa tahillu fihi sholat, dan menghalalkan sholat. Wa fajrun, adapun fajar yang kedua ikut tahrumu mengharapkan fihi as-sholatu yang dalam itu sholat. Artinya itu fajar yang kedua itu mengharapkan sholat. Ayu sholat subuh yang dimaksud ini adalah sholat subuh. Wa yahillu, dan menghalalkan fihi ta'at, di dalamnya itu makan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Hakim, wasohahu dan disahihkan. Wal Hakim dan Hakim min hadis Jabir nahwu, hadis ini dari Hakim dari hadis Jabir, bahwasanya disebutkan di sini dengan redaksi yang menilainya sahih. Hadisnya sama, hanya saja menambahkan redaksi yang mengharamkan makanan. Ini tambahnya wazada fil ladzi, ada tambahan yang yuharrimu ta'am, yang mengharamkan makanan. Unine ngeten. Innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuq. Innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuq. Bahwasanya sesungguhnya mustaqilan itu membentengi, menggaris fil ufuq, sepanjang garis ufuk. Bahkan wa fil akhir, di dalam riwayat yang lain disebutkan innahu moko sak temene fajar iku kadana bisirhan, seperti ekornya serigala. Jadi ada tambahan saking dari hadis Jabir ada tambahan sedikit bahwa harrimu ta'am, diharamkan makanan itu innahu yadhabu mustaqilan fil ufuq, membatasi garisnya sepanjang. Di riwayat yang lain kafil akhiri innahu moko sak temene fajar iku kadana bisirhan, seperti apa kalau ekornya
sendiri. Baik yang dirahmati dening Allah Taala, terus hati sedikit sini ngeten bahwa ada komentar saking Al-Azhar yang dinilai Sahih Ibnu Khuzaimah ini adalah karena tidak ada yang menganggap hadis ini selain Abu Ahmad Az-Zubairi wonten hadis penguat yang sahih dari riwayat Jabir dari Al-Hakim bahwa mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, al-fajru fajroni, bahwa fajar itu ada dua macam. Wa ammal ladzi yakunu, adapun fajar yang seperti kadana bisirhan, yang seperti ekor serigala. Fala yahillu sholati, maka tidak dihalalkan sholat. Wala yuharrimu ta'am, dan tidak mengharamkan makanan. Wa ammal ladzi yadhhabu mustatilan, adapun fajar yang membentang secara panjang fil ufuqi, di garis ufuk, fa innahu, maka sak temene fajar yang seperti itu ya, yang mustatilan fil ufuq itu yahillu shalat, menghalalkan salat, wa yuharrimu ta'am, dan diharamkannya. Di sini maksudnya kan baik. Fajar itu wonten dua macam. Yang pertama adalah fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Hukum ini beda. Nek fajar yang pertama niku fajar sing membentang kados dene garis kados dene ekor serigala. Ini sampai pucuk ufuk ini warnanya itu tasik putih biru. Ini fajar yang pertama, ini fajar kadzib. Itu saya jeleret, itu berarti fajar kadzib. Jeleret. Tapi nih fajar yang kedua itu fajar shadiq. Fajar yang sudah menyebar luas di ufuk dan warnanya itu tidak ada bedanya, di putih cerah. Nah, hukumnya yang fajar pertama fajar kadzib yang jeleret kalau tahu itu tidak mengharamkan makanan atau saya tasih makan sahur. Terus nek panjenengan niku poso, kok tasih enten jeleret tok enten garis iki. Iku tasih angsal. Karena masih ada waktu di situ atau tasih malam. Tapi sholat niku buat hari itu fihi sholat, diharapkan sholat di situ maksudnya adalah tidak dibolehkan sholat subuh karena belum masuk waktu subuh. Nah, karena sudah masuk waktu isya, maka ada begini, bagi sholat dan jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini menerangkan tentang dua fajar, dua fajar yang pertama kalau yang kita jeleret itu sifatnya mengharapkan ya, sholat, tetapi tidak mengharapkan makan. Jadi tasik dari stok itu berarti masih belum sahur, tapi belum sholat, atau belum masuk sholat subuh. Tapi sing nomor kali yang sudah pada fajar shadiq itu dia menghalalkan sholat, maksudnya itu sudah boleh sholat subuh, dan yuharrimu ta'am, menghalalkan makan, maksudnya ini hukum dari tempat sahur. Kata saya pada dengan mungkin fajar shadiq atau sahur, itu berarti atau saya bertempat sahur berarti salah. Nah, kemudian lagi sekalian, ini kalau kita kan hadis yang hadis bilang dicekam di sana hadis sampai Bismillah, ini hadisnya pendek, tapi keterangan ini katusnya lumayan. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridho di mata Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal, tapi sebaik-baik afdal, yang paling afdal dari satu amal itu adalah
iku as-sholatu utawi sholat fi awali waktiha di awal. Bahwa Tirmidzi diriwayatkan Imam Tirmidzi wal Hakim dan Hakim Rasulullah beliau berdua Imam Tirmidzi dan Hakim itu nilainya sahih. Dan ini hadis ini aslinya juga sahih Bukhari Muslim. Wa aslu fi sahihain, aslinya hadis ini dari dua sahih, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis yang dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan kalau Al-Hakim ini, Imam Bukhari itu secara lebih khusus meriwayatkan di dalam kitabnya dari Ibnu Mas'ud itu begini ungkapannya. Suatu ketika saya bertanya, Rasulullah SAW, saya bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayyul a'mali, amal apakah ahabbu ilallah yang paling dicintai oleh Allah? Maka qala Rasulullah SAW menjawab, as-sholatu di waktu, bahwa sholat di awal. Ini yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam riwayatan. Nah, di sini ada fi ini waktu. Tadi yang di hadisnya dengan wawasan ini itu ada as-sholatu fi awali waktu. Sekarang kita bahas bagaimana itu sebenarnya. Amal yang paling utama beriman kepada Allah, tapi amal yang ibadah yang paling diutamakan, yang paling afdal itu adalah sholat di awal. Ini tanpa lafaz awal, ya, karena bentuk jamak saking riwayat Imam Bukhari ini kan seperti lam ini. Contohnya itu wonten teng surat At-Tolak. Ketika Allah SWT berfirman tentang surat At-Tolak itu, ya ayuhan nabi, idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, idza talaqtum nisaa, jika kamu mau menceraikan istrimu, maka diperintahkan oleh Allah pada Nabi itu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ya hendaklah mereka itu ditalak pada saat bisa menghadapi masa iddahnya yang wajar. Ini maksudnya di awal. Ini bentuk dari jumlahnya. Makanya tidak kemudian di pokoknya yang di waktu itu tidak di masa waktu itu, tetapi di awal waktu. Nah, dan hasil memiliki jelas bahwasanya amal sholih yang paling utama itu sholat fardu di awal. Karena itu dikecualikan dari itu adalah sholat yang disunahkan, ya. Ada sholat-sholat yang disunahkan untuk diakhirkan. Ini kenapa sholat isya? Kalau sholat isya itu disunahkan diakhirkan, tapi maksudnya kita tempatkan batasannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat isya di sebagian waktu malam setelah lewat. Beliau bersabda, innahu lawaqtuha. Mungkin pada kita masih di bawah itu, ya, kita pernah membahas sholat isya itu kan masih di bawah pada saat itu. Innahu lawaqtuha, sesungguhnya itulah waktunya. Terus menerangkan sholat isya, terus dilanjutkan dari Kanjeng Nabi itu, laula an asyukko yento. Kanjeng Nabi itu laula an asyukko yento, iku orang memberatkan apa ada ummati kepada Allah. Jadi sebenarnya Kanjeng Nabi itu malah justru kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka sholat isya itu malah di akhir. Tapi mungkin ningali yang maju ketok, khususnya yang meri, obat yang sokor itu. Ini pun jam berlaku biasanya 12 sebentar.
masih buruk, makanya kita lebih baik di awal. Nah, kemudian termasuk waktu malam ya, sholat zuhur. Sholat zuhur itu apa kalau tidak salah itu disunahkan tidak di tengah terik ya, jadi agak dingin. Karena apa? Alasannya apa? Ketika terik itu panasnya itu adalah hembusan dari api neraka. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Kita saya ingat ya. Alhamdulillah. Berarti kan sini masuk ke ini. Ini bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan atau fadilah mengerjakan sholat itu bisa dijumpai ya, cepet-cepet ya. Ya bersuci napa niku tetap kurang apa untuk Allah ya. Keranten barang siapa yang mengambil asbab-asbab, sebab-sebab itu maka ia tidak dianggap orang yang lambat, tapi orang-orang yang justru malah sangat perhatian dengan itu. Karena sebagian hadis yang menjelaskan memang Kanjeng Nabi ditanya tentang amal apa yang paling utama, ya Rasulullah menjawab al-imanu billah, iman kepada Allah. Karena hadis-hadis itu juga tentang macam-macam kebaikan ya. Bahwa sholat di awal waktu itu merupakan amal yang paling utama. Tapi buat saya ini beriman kepada Allah atau sholat di awal waktu dipadukan saja. Kita termasuk hikmah Kanjeng Nabi, semua itu sudah ada hukum ya, sesuai dengan kondisi masing-masing dan memang disiapkan oleh Allah bagi beberapa hal. Kita yang itu ada awak sing kuat, ya pemberani nih, monggo diarahkan jihad. Ya buat teman-teman layak ini, ya, cukup sholat 5 waktu buat teman-teman. Jadi daripada malah wisik dan ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan kali panjenengan sedaya ini saged menampai senantiasa sholat di awal waktu pada saat adzan berkumandang dan berjamaah di masjid. Itu mungkin kali panjenengan sedaya paling istiqomah, itu paling enteng, dan mudah-mudahan kita berharap suatu kelak nanti ketika Allah mengambil kita semua itu dalam kondisi sholat. Panjenengan pengen sinten sing mriki sing dipanggil pengen dipanggil Allah dalam kondisi sholat. Alhamdulillah ya, betul wonten banyak. Pengennya dipanggil pada apa nih? Kalau bisa dipanggil dalam kondisi yang terbaik ya. Pada saat sholat, pada saat bersiap fisabilillah, itu berarti insya Allah termasuk salah satu indikator atau tanda-tanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisa mengucapkan pengumuman untuk oleh hadis ini yang akan saya berikan kepada